Orang aja yang tahu, orang-orang terdekat aja. Kalau aku tuh, aduh aku menangis. Kalau aku tuh punya sebuah sindrom, bisa dikatakan penyakit, bisa dikatakan penyakit, bisa. Halo, siang, ODPM Firman, Indonesia buat hilang. Nama saya Firman, saya pecinta hujan, pemuja pantai, dan punya mimpi suatu hari ke... guys, ini adalah video yang akan aku bagi menjadi 3 part. Part 1 pecinta hujan, part 2 pemuja pantai, dan part 3 punya mimpi. Nah, kebetulan di luar kantorku penonton itu sedang hujan. Jadi sekarang aja aku bahas tentang pecinta hujan. Kenapa sih aku ingin buat 3 video part ini? Karena ini akan menentukan masa depan konten-konten YouTubeku ke depannya. Dan tentunya juga ini seperti beban moral yang harus aku jelaskan kepada subscriberku yang udah lebih dari 100 subscriber. Jadi tolong disimak baik-baik. Yang perlu kalian para subscriberku tahu, dan mungkin saya tidak cerita dengan semua orang, hanya beberapa orang aja yang tahu, orang-orang terdekat aja. Kalau aku tuh, aduh aku menangis. Kalau aku tuh punya sebuah sindrom, bisa dikatakan penyakitnya, sebuah sindrom, bisa dikatakan penyakit, bisa dikatakan suatu hal yang buruk juga mungkin. Dan ini sebuah sindrom yang nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, nggak ada proses cara penyembuhannya, baik melalui terapi atau konseling atau apapun itu. Dan ini udah aku hidup dari sejak aku kecil. Dan sindrom itu namanya adalah sindrom pluviophile. Nah, buat kalian yang mau tahu sindrom pluviophile, ini ada di bawah sini. Oke, ini dan mungkin kalian juga mengalaminya. Aku akan jelasin tentang 7 hal yang membuat kamu bisa mengalami sindrom pluviophile, yaitu sindrom yang sama yang aku alami hingga saat ini. Dari sejak aku masih kecil, sampai aku lulus kuliah, sampai aku saat ini. Inilah 7 diagnosa kamu punya sindrom pluviophile. Ini menjadi kunci utamanya. Jadi, this is about your feeling, not this is about you just look at right and you say, oh so beautiful. No, but you must be feeling, you feel very peaceful, very happy, very fun, and maybe every problem in your life gone when you look at right. If you feeling like that, same like that, you have pluviophile syndrome. Kedua ini kalau dalam situasi, contohnya mungkin kamu lagi bekerja atau lagi sekolah atau sedang jalan dengan transportasi umum dan terjadi hujan, kan gak lucu banget kalau kamu tiba-tiba langsung nyemplung mandi hujan. Tapi kamu membalasnya dengan melihat hujan yang jatuh, setetes demi setetes, serintik demi serintik yang membasahi kaca jendela kamar kamu, kaca jendela mobil kamu, kaca jendela taksi atau bis yang sedang kamu tumpangi, ataupun kaca jendela helm kamu, kaca helm kamu pada saat kamu jalan, dan kamu merasa sangat nyaman
itu tandanya kamu juga prefer, apalagi kamu suka banget seperti termenung, seperti hanya melihat dengan tatapan sangat-sangat seperti melihat seorang kekasih saat melihat hujan turun, memandangnya tanpa bosan dan tanpa malas, tanpa jenuh. Itu menunjukkan kamu prefer. Ya, bener banget. Yaitu ketika udah menjelang mendung, para kaum pribumi di seluruh 5 benua yang ada di planet bumi ini seolah bentar lagi hujan. Hujan. Padahal kan mendung belum tentu hujan. Tapi bagi para mereka yang prepare pada saat mendung, mereka merasa bahwa sebentar lagi hujan. Yang keempat ini yang paling sering terjadi pada saat aku masih kecil dulu. Malah kadang saat aku masih SD itu pernah ibu aku tuh dipanggil gara-gara pada saat ujian itu hujan deras pas aku masih SD primary school, and hujan deras, lalu aku bukan ngerjain PR tapi aku malah cabut keluar kelas dan langsung mandi hujan di tengah lapangan. Itu gila nggak? Parah abis. Jadi dulu aku kecil itu sindrom prefrontal di dalam diriku tuh meronta-ronta, sangat besar sekali, sangat gila sekali. Nggak lihat situasi dan kondisi, pokoknya pengen mandi hujan, pokoknya pengen nyentuh hujan pada saat itu. Tapi sekarang sudah dewasa, di atas usia 25 tahun, aku lebih tidak hilang rasa ingin mandi hujannya, tapi lebih mampu mengkontrolnya agar sesuai dengan situasi dan kondisi. Benar banget, dengar suara hujan itu seperti mendengarkan suara pujangga, men. Ya, dengar suara hujan itu seneng banget. Aku actually until now when I'm sleeping or I'm really difficult to sleep, atau aku mimpi buruk, atau aku lagi ada masalah, aku tuh sering tuh putar ringtone atau voice tentang rintik-rintik atau rintik-rintik hujan. Aduh, itu rasanya damai banget, seneng banget. Jadi kadang orang-orang di rumah, mama, saudara itu bertanya-tanya kok malah bisa tidur dengar suara hujan walaupun cuma lewat handphone. Tapi ya begitulah, seorang pupil sedang banget dengar suara hujan. Yang ke-6 ini benar-benar yang membuktikan appreciation. You know, just I love rain, I like rain. But kamu nggak pernah benar-benar menyatu dengan hujan. Kamu bisa disebut seorang pupil sejati kalau kamu menyatu dengan hujan. Menyatu dengan hujan di sini dimaksudnya bukan cuma karena kamu pergi pada saat hujan, kamu mandi hujan, tapi pada saat hujan paling tidak tuh kamu akan keluar dari ruangan, kamu akan menyentuh hujan sejenak sebelum masuk lagi kembali ke dalam ruangan kalau kamu tidak bisa mandi hujan. Dan itu yang aku rasain. Bahkan sampai detik ini aku tuh nggak punya payung loh di rumah khusus buat aku tuh nggak punya payung, nggak punya jaket hujan, nggak punya jas hujan, pokoknya segala artileri untuk melindungi aku dari hujan itu aku nggak punya sama sekali. Bahkan dari aku mulai bekerja, lulus SMA, aku kuliah, aku tuh nggak pernah, aku sampai basah-basah ke tempat kerja, aku bahkan sampai basah kuyup ke tempat kuliah karena aku seneng banget sama air hujan. Jadi aku tuh benar-benar nggak mau berusaha membentengi aku untuk tidak kena hujan. Dan alhamdulillah banget pada saat dulu aku pernah kerja di rumah sakit itu bagian staff laundry. Jadi kalau aku datang kerja dengan basah kuyup, aku langsung bisa memasukkan pakaian seragam kerja aku ke mesin pengering. Jadi setelah itu aku bisa pakai lagi untuk bekerja. Atau aku biasa bawa baju double pada saat ke kampus pada saat hujan turun. Jadi nanti sebelum masuk kelas aku akan ke toilet, lalu melepas pakaian basahku, menaruhnya di dalam plastik dan menggunakan pakaian ganti aku. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini memang I don't know, honestly, aku biasa kalau setelah hujan itu justru akan segera cepat masuk kembali ke dalam rumah pada saat ini, yaitu segera mandi, segera ganti pakaian, nggak pernah benar-benar berusaha untuk mencium bau tanah,
mencium dedaunan yang basah karena hujan, karena bukan karena aku nggak mau geng, tapi tempat tinggal aku itu di lokasinya di pantai pasang surut, jadi nggak ada tanah. Tapi kalau umpamanya aku lagi jalan-jalan dan habis hujan turun, mungkin aku jalan-jalan di kebun atau jalan-jalan di pinggiran hutan atau di manapun itu yang ada tanahnya, aku pasti akan berusaha untuk menyentuh dedaunan hijau yang masih basah karena hujan. Dan kadang aku sampai menciumnya seakan-akan itu daun kemangi, geng. Nah, sekian dari Firman, wahai para penonton di luar sana yang sudah menontonku dengan luar biasa. Aku cuma mengucapkan terima kasih sudah nonton. Ini mungkin salah satu video terlama yang aku tayangkan, karena rata-rata konten-konten videoku baik traveling, art, reaction, dan juga maupun apa lagi satu ya, traveling, art, reaction, dan juga food. Oh ya, aku lama banget ngebuat konten food yang nggak pernah sampai lebih dari 5 menit. Kalaupun ada, nggak nyampe terlalu jauh dengan video pengakuan ini. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sampai 200 subscriber. See you on the next video. Bye.